dari ufuk timur, Tanisan Tensiulut, bersatu untuk satu kekuatan. Bersama saya Serdani Ken, Kalimantan News hadir dalam beberapa berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita selengkapnya. Sorong merupakan kota di wilayah Papua Barat Daya yang memiliki potensi maritimnya yang sangat besar. Inilah yang menjadikan alasan Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana TNI Denny Prasetyo sangat fokus dalam membangun dan mengembangkan potensi maritim di wilayah Sorong. Terbukti pagi tadi dan Lantamal 14 didampingi oleh Aspotmar dan Lantamal 14 hadir dalam kegiatan rakor dan rakernis Spotmar TNI Angkatan Laut tahun 2023. Lantamal 14 Sorong melaksanakan aksi cepat tanggap darurat pasca bencana kebakaran hebat yang terjadi di wilayah rumah warga Kompleks Pasar Baru, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Lantamal 14 sebagai pangkalan utama TNI Angkatan Laut di wilayah Sorong mereaksi cepat bencana tersebut dengan memberikan bantuan kepada korban bencana, diantaranya mendirikan posko bantuan tanggap bencana kebakaran di Mako Lantamal 14 dan mengirimkan prajurit untuk membantu evakuasi sisa-sisa bangunan yang terbakar, serta mengirimkan tim kesehatan untuk memberikan pengobatan terhadap korban kebakaran. Selain daripada itu, sebagai bentuk rasa empati yang mendalam, Komandan Lantamal 14 Laksamana TNI Denny Prasetyo dalam hal ini diwakili oleh Wadan Lantamal 14 Kolonel Marinir Reza Suud SEMM memberikan bantuan berupa paket sembako kepada korban bencana kebakaran. Latihan Sea Survival pada dasarnya merupakan kebutuhan unit operasi. Dengan latihan ini, prajurit dapat meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah yang terjadi, khususnya di laut, sehingga mampu mengatasi dan bertahan hidup ketika terjadi kecelakaan di laut. Untuk mengasah kemampuan tersebut, prajurit Satuan Kapal Patroli Satrol Lantamal 14 melaksanakan latihan Sea Survival di dermaga Lantamal 14 Sorong. Kegiatan latihan Sea Survival memberikan bekal kepada prajurit Satrol Satuan Kapal Patroli Lantamal 14 untuk meningkatkan kemampuan serta tindakan dalam mempertahankan hidup yang dihadapkan pada laut dengan berbagai latihan-latihan teknis dan penyelamatan di laut. Materi yang disampaikan oleh instruktur dari Satuan Pasukan Katak Satpaska Koarmada 3 antara lain water treatment, teknik terjun ke laut, renang berkelompok, serta pemanfaatan dan pertahanan di life raft. Sementara untuk materi SAR laut adalah teknik pencarian terhadap korban dan pertolongan pertama terhadap korban. Hari ini telah diresmikan Pangkalan TNI Angkatan Laut kelas D Kaimana yang semula berstatus Pos Angkatan Laut atau Posal. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kaimana berada di bawah kendali Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong. Upacara peresmian Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Kaimana dilaksanakan di halaman Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Kaimana yang dipimpin oleh Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Agus Haryadi MH. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan selubung papan nama Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Kaimana serta pengguntingan pita oleh Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Agus Haryadi MH. Sebelum peresmian operasi Lanal Kaimana, terlebih dahulu dilaksanakan upacara pengukuhan Komandan Lanal Kaimana, Mayor Marinir Sailenius Amelion Wihyawari dengan Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Agus Haryadi MH. Pelaksanaan pengukuhan diawali dengan pengambilan sumpah dan Lanal Kaimana. Pemasangan atribut komandan dilanjutkan dengan pembukaan selubung wajah dan diakhiri dengan laporan resmi Komandan Lanal Kaimana. Setelah upacara pengukuhan selesai, Panglima Komando Armada 3 beserta pejabat Forkompindana Kabupaten Kaimana berkenan meninjau gedung Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Kaimana. Bersama dengan kegiatan tersebut telah dilaksanakan juga bakti sosial dan pengobatan gratis untuk masyarakat Kaimana bertempat di Komplek Mako Lanal Kaimana. Komandan Lantamal 14 Sorong Laksamana Pertama TNI Denny Prasetyo melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kedatangan dan Lantamal 14 didampingi Ketua Korcap 14 Sorong, Nyonya Nila Deliana, serta para asisten dan Lantamal 14 menggunakan KRI Posepa 870. Sesampai di Fakfak, rombongan disambut oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Fakfak dan langsung menuju ke beberapa lokasi lahan yang akan dihibahkan untuk pembangunan Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Fakfak.
Di lain kesempatan, Dan Lantamal 14 menyempatkan diri mengunjungi kantor Bupati Fakfak untuk membahas lebih lanjut pembangunan Lanmau Fakfak. Demikian Parimantan News yang telah kami rangkum untuk Anda. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Parimantan News setiap minggunya. Salam Tamnisan Temsiulut, bersatu untuk satu kekuatan. Jala Seva, Jaya Mahe.